Sini sukses berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena salah satu bagian dari fungsi seorang dosen itu harus dapat memberikan pengabdian kepada masyarakat. Ya mudah-mudahan dengan adanya pengabdian ini memberikan suatu wawasan dan memberikan sharing juga kepada ibu-ibu sekalian, karena memang keahlian daripada program studi akuntansi ini adalah berkaitan dengan salah satunya bagaimana dapat membina masyarakat di dalam pembuatan laporan keuangan. Karena seperti kita ketahui bahwa laporan keuangan ini sangat penting sekali, khususnya buat para pengusaha, ya. Jadi ibu-ibu ini sebagai pengusaha sebetulnya, ya. Tadi saya agak masih bingung tentang biaya penyusutan. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, yang saya tangkap adalah biaya penyusutan itu ibaratnya kita nabung, ya, nabung untuk jaga-jaga suatu saat peralatan kita rusak, sehingga kita punya cadangan untuk membeli peralatan yang baru, gitu atau bukan, ya? Itu yang pertama. Terus gimana cara menghitungnya gitu untuk biaya penyusutan ini? Terus yang kedua, jujur saja saya masih bingung untuk menentukan HPP. Jika aset atau modal atau aktiva kita itu seperti ini kan, misalkan kita usaha rumahan ya Bu ya, otomatis sebagian dari aset itu adalah aset rumah tangga juga, seperti peralatan dapur atau misalkan kompor, kulkas dan sebagainya yang digunakan berbarengan, atau bahkan untuk pengiriman saja kan kadang kita menggunakan kendaraan yang berbarengan juga dipakai untuk keluarga. Nah, bagaimana cara kita menghitung di dalam laporan gitu, mencantumkan nominalnya, sementara kan tadi kata Bu Asri yang di laporan itu harus berupa nominal, misalkan harga barang atau harta kita itu berupa peralatan sekian ratus ribu. Nah, sedangkan kita kan berbarengan seperti itu. Ketika nanti kita mencantumkan harga yang sebenarnya, ternyata pemakaiannya kan dipakai berdua untuk rumah tangga dan untuk usaha. Pemisahannya itu bagaimana? Yang kedua, mengenai tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi, ketika ada kondisi di mana kita laba tapi tidak ada uang, atau kita rugi tapi ada uang. Nah, itu bagaimana sih Pak bisa terjadi seperti itu gitu? Apa yang menyebabkan kita laba tapi tidak ada uang, atau kita rugi tapi justru ada uang gitu? Jadi kondisi apa yang bisa seperti itu gitu? Mungkin Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Astri, bagaimana cara menghitung laba rugi atau arus kas untuk produk-produk yang sistemnya konsinyasi, Bu? Karena kadang-kadang kita juga kan kalau sistem konsinyasi juga tidak tahu barang berapa banyak yang keluar, atau nanti juga yang returnya juga berapa. Kemudian untuk ke Pak Rudi yang ingin saya tanyakan, apa yang tadi kan dijelaskan bahwa ada pemborosan beban. Yang dimaksud pemborosan beban itu seperti apa? Contohnya juga apa dan penyebabnya apa? Ini saya masih bingung menentukan harga pokok penjualan, harga penjualannya, dan harga untuk reseller. Itu ya. Jadi kalau sekarang penjualan lebih banyak itu membutuhkan reseller gitu kan, jadi tidak berjualan langsung. Nah, itu bagaimana cara membaginya gitu? Yang pantas itu seperti apa gitu? Untuk menentukan harganya, jadi biar reseller juga misalnya bersemangat dan bisa menjual produk-produk kita. Terus saya juga bikin ayam bakso. Andaikan anak saya misalnya mau ambil juga, itu masuknya kemana gitu? Ke persediaan, atau memang saya masukin ke dalam persediaan saya terus dikurangi dulu untuk menghitung HPP gitu. Jadi dari pertamanya atau udah di tengah-tengah saya hitung gitu, maksudnya. Nah, di dalam akuntansi itu Bu ada dua bagian, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau perhitungan harga pokok itu larinya ke manajemen funding atau akuntansi manajemen, di mana
Bapak Ibu itu punya kendali untuk menentukan kebijakan apapun. Jadi gak ada standarnya, harga pokok Bapak Ibu harus segini, gak ada. Nah itu beda akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Nah kalau tadi pelaporan ada laba rugi, kemudian ada Pak Rudi tadi menyatakan laporan arus kas, itu Ibu laporkan ke pengguna-pengguna eksternal, bukan diri kita sendiri yang hanya menentukan, yang mengambil keputusan. Itu namanya akuntansi keuangan. Nah jadi walaupun akuntansi keuangan, akuntansi manajemen ini saling berhubungan, ya karena rincian dari pelaporan yang ada yang dijelaskan Pak Rudi maupun Bu Asri tadi, itulah manajemen accounting. Nah, manajer itu siapa ya? Bapak Ibu sendiri ya. Jadi Bapak Ibu menghitung harga pokok untuk kepentingan kita, mengambil keputusan berapa harga jual saya ini nanti supaya saya real, untung itu benar-benar untung gitu, tidak yang tadi asal kejual aja, saya nggak mau tahu harganya mau di berapa, mau saya hitung berapa, atau pokoknya kumaha saya weh, sebenarnya nggak masalah juga itu Bu dalam akuntansi manajemen. Yang penting usaha Ibu terus berjalan. Nah, namun di dalam teori ya Bu ya, secara ideal itu seperti apa ya tadi sebagaimana dijelaskan oleh Bu Asri, bahwa dalam hitung harga pokok Bapak Ibu harus memasukkan 3 komponen. Ya, minimal Ibu menentukan berapa harga bahan baku yang sudah Ibu keluarkan. Ya, beli apa bahan bakunya, seperti tadi Ibu misalnya nasi ya Bu ya dengan katsu, berasnya berapa, ayamnya berapa. Nah, dalam 1 kali periode akuntansi itu kan 1 bulan biasanya dihitungnya. Nah, Ibu memproduksi 1 bulan itu berapa kali. Nah, jadi menghitung itu bisa kita estimasi di depan, bisa juga setelah Ibu selesai, nggak masalah sebenarnya. Jadi di dalam manajemen accounting itu nggak ada satu standar yang wajib dilakukan oleh semua pengusaha harus seperti itu, nggak. Kalau akuntansi keuangan benar, ada standar akuntansi keuangan yang diresmikan atau disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia secara profesional, itu nggak berlaku bagi Bapak Ibu. Jadi mangga Ibu kebijakannya mau seperti apa, karena biaya itu juga dibagi 2 Bu, ada biaya teknik, ada biaya kebijakan. Nah, biaya kebijakan kan yang Ibu bingung ya, saya mah bingung begini-begini. Nah, itu namanya biaya kebijakan. Mangga teranggung Ibu sebagai Ibu pemilik usaha dan Ibu sebagai manajernya gitu ya. Nah, kemudian komponen yang kedua Bu, dari harga pokok tadi Ibu hitung berapa biaya tenaga kerja. Tadi Ibu Vini ya, Ibu Vini, saya mah nggak menggaji diri saya, dan saya yang kerja, saya biarin aja lah, kata Ibu ya, teranggung Ibu. Jadi bebas ya. Jadi kalau saya hitung nanti saya nggak jadi jualan. Nah, jangan gitu, daripada nggak jualan Ibu nggak usah hitung, ya nggak masalah sebenarnya. Cuman secara teori Bu, itu harus Ibu hitung. Kemudian komponen yang ketiga adalah biaya tidak langsung seperti tadi. Biaya tidak langsung itu dikenal istilah kerennya ya Bu, biaya overhead pabrik, BOP istilahnya, atau FOH ya, factory overhead pabrik, atau biaya overhead pabrik. Semua biaya tidak langsung tadi Bu. Untuk mengemas Ibu butuh apa ini? Untuk merapatkan itu kan ada mesin sendiri ya Bu. Nah, itu biaya overhead namanya. Terus untuk mempercantik nih, Ibu butuh apa ini? Stiker. Nah, stiker-stiker ini kan untuk menambah kemasan supaya cantik. Jadi dia merupakan biaya tidak langsung produk. Jadi untuk menghasilkan kacang ini kan nggak dibungkusnya tenangnya Bu. Jadi ya si kacangnya. Nah, itu namanya biaya tidak langsung Bu Vini ya, Ibu sekalian. Pada saat membeli rice cooker tuh kita udah hitung, kalau misalnya rice cooker ini dibeli dengan harga 300.000, kayaknya nih bisa bertahannya cuma 1 tahun misalnya. Berarti kalau gitu dalam 1 tahun tuh kan 12 bulan ya Bu ya. Nah, berarti dalam 1 tahun dia akan habis dalam hal ini bukan habis barangnya ya Bu ya, tapi dia tidak lagi bisa dipakai untuk usaha. Kita buat 300.000 dibagi 12 bulan. 12 bulan berarti berapa Bu? 300 dibagi 12, 250. 25.000 per bulan. Nah, kemudian kita buat di situ ada biaya penyusutan barang gitu ya, rice cooker sebesar 25.000 per bulan. Nah, sampai nanti di akhir tahun habis kan nilainya, nggak ada nilai sisa. Nah, kita anggap ya rice cooker tuh benar-benar udah nggak bisa dipakai setelah 1 tahun. Nah, kalau saya gitu ya, kalau saya suka menyarankan memang pada para pelaku bisnis itu, nah si biaya penyusutan itu kan sebetulnya nggak keluar ya Bu uangnya.
dia cuma kita catat aja kan, nyusut 25.000, nyusut 25.000, tapi kan nggak ada uang yang kita keluarkan sebetulnya. Yang berkurang itu adalah kemampuan si barangnya, uangnya nggak dikeluarin. Nah, ini adalah salah satu strategi supaya ketika di akhir tahun kita butuh beli barang itu, kita udah punya uangnya. Jadi nggak bingung lagi di mana artosna ieu rice cooker gedengan tos teu tiasa dianggo, mangkane henteu disisihkeun. Tah kitu. Janten maksudna mah tadi ketika kita mencatat, oh iya, ini ada penyusutan 25.000, kita sisihin, kita bikinlah amplop sendiri. Kalau ini mah sebetulnya tidak ada dalam teori akuntansi seperti itu gitu ya. Itu hanya nantinya memang mengurangi laporan posisi keuangan. Jadi nilai aset kita yang tadinya 300.000 jadi 0 kan di akhir tahun. Nah, tapi sebetulnya tidak ada uang yang keluar. Nah, uangnya kalau saya memilih untuk disimpan dalam satu amplop untuk membeli rice cooker di akhir tahun misalnya gitu. Lalu dibutuhkan, makanya nanti evaluasinya adalah ketika membutuhkan peralatan, apakah itu peralatan benar-benar urgent atau tidak gitu ya. Karena nanti ketika terlalu boros membeli peralatan, maka tidak akan memegang uang kas ya, tidak akan memegang uang kas. Nanti ketika ada pembayaran misalkan hutang, Bapak Ibu punya hutang, nanti akan kebingungan, nanti takutnya malah kembali lagi, saya jual peralatan aja biar ada uang gitu kan. Nah, makanya perlu ada perkiraan gitu, apa-apa yang penting ketika mengeluarkan uang untuk baik membeli peralatan, kemudian perlengkapan atau mungkin persediaan ya bahan baku gitu ya. Jadi jumlahnya gitu ya, jumlahnya harus sesuai ketika Bapak Ibu membeli peralatan tersebut gitu ya. Jadi makanya harus diatur ketika harus kas masuk dan keluarnya terlalu boros, walaupun nanti tadi saya bilang ya laba tetapi tidak punya uang, kondisinya terlalu boros mengeluarkan uang untuk membeli hal yang ternyata tidak terlalu sering digunakan gitu ya, seperti itu. Atau tadi ketika rugi tetapi punya uang ya, itu kondisinya adalah ketika Bapak Ibu baru mulai usaha ya, berarti nanti akan ada pembiayaan gitu ya, misalkan dapat pembiayaan gitu ya dari pemerintah 10 juta, otomatis kan punya uang tuh. Tetapi karena usahanya baru berjalan, kemungkinan itu nanti akan terjadi rugi ya, atau mungkin nanti tidak PEP ya, atau tidak untung tidak rugi, jadi hanya balik modal. Kondisi itu yang mengakibatkan rugi tetapi tidak memberi uang tetapi rugi seperti itu. Assalamualaikum, saya Kartika. Saya mengikuti kegiatan hari ini sangat bermanfaat dan dapat menambah banyak ilmu juga. Jadi lebih nambah wawasan gimana caranya kita bisa paham unsur laporan, terus gimana caranya kita dokumentasiin dari pengeluaran yang kita udah keluarin gitu. Terus kita juga lebih nambah ilmu tentang analisa laporan keuangannya sih. Buat pesan PKM ke depannya kayak gimana? Sering diadain lagi sih yang secara offline-nya kan, kalau misalkan secara online kan suka bingung gitu nangkepnya. Jadi lebih banyak lagi kegiatan secara offline-nya mungkin gitu, untuk seminar-seminar yang seperti ini. Terima kasih. Pesannya mungkin kalau untuk pelatihan seperti ini kan istilahnya secara tidak langsung ya, UKM itu jadi semangatnya jadi bertemu sama teman-teman UKM lain gitu kan, semangatnya jadi nambah gitu kan, di samping ilmu udah pasti nambah gitu kan. Sangat terbantu sekali sih dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini gitu. Untuk kedepannya ingin seperti apa dari PKM? Mungkin lebih ke detailnya mungkin ya, kalau misalkan untuk laporan keuangan nanti mungkin ada pelatihannya gitu, yang langsung kita membuat laporan keuangan sendiri misalkan gitu. Terus kayak tadi kan kita kesulitan untuk menentukan HPP misalkan, nanti bisa langsung misalkan secara langsungnya menghitung HPP itu seperti apa gitu, yang bukan cuma sekadar teori gitu.